Sahabat Mentari, bagaimana kabarnya? Tentunya sehat-sehat selalu. Iya, pada saat ini masih tetap bersama dengan Pak Sukamto yang akan memberikan firman Tuhan. Hidup sesudah dimerdekakan. Mari kita akan lihat dan mari kita akan menyaksikan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Sukamto. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam rangka kita belajar bersama tentang firman Tuhan. Sebelumnya kita boleh mendengar kata Paulus, kita bersyukur di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan menuju ke sana, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu, Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala sesuatu dan kami ada di dalamnya. Kuduskanlah hati kami Tuhan, Engkau ampuni dosa salah kami, biar kami layak menerima sabdamu, dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami bisa memahami dengan baik tentang firman-Mu, dan Engkau mampukan kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati semua pendengar yang mendengarkan, memperhatikan dan mengikutinya, sehingga mereka pun boleh diberkati dengan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat pertama dan kedua. Oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang pertama, tidak ada penghukuman bagi semua orang yang percaya dan berada di dalam Yesus Kristus. Bukan yang merasa di dalam Yesus Kristus, tapi berada di dalam Yesus Kristus, dan bukan yang merasa di dalam Yesus Kristus. Nah, kapan penghukuman itu dibebaskan? Itu sama waktunya dengan saudara dimerdekakan, yaitu pada saat saudara dan saya percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pada saat itulah saudara dan saya dibebaskan dari penghukuman dan dimerdekakan dari belenggu dosa dan kematian yang kekal. Hukum roh yang menghidupkan membuat kita hidup bersatu dalam Kristus dan membebaskan kita dari belenggu dosa. Waktu kita belum dinyatakan oleh Kristus dibebaskan dari belenggu dosa, hidup kita secara manusia tidak akan lepas dari kehidupan berdosa, dan akibatnya adalah kematian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Nah, sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang beberapa waktu lalu kita sudah bicarakan berkaitan dengan dibebaskan dan dimerdekakan dan tidak ada penghukuman ini. Kita ingat kembali Yohanes 5 ayat 24. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, mereka memiliki hidup yang kekal, pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus. Mereka tidak dihukum, artinya dibebaskan dari hukuman, meskipun pada suatu hari nanti setiap orang akan mati sesudah itu dihakimi. Saudara dan saya bebas dari hukuman. Dan yang ketiga, saudara dan saya dipindahkan dari dalam maut, kematian kekal, ke dalam hidup di dalam Kristus Yesus. Artinya kehidupan kita bersama dengan Bapa, hidup yang kekal, hidup di kerajaan Allah, dan hidup menikmati damai sejahtera Allah. Nah, bagaimana hidup setelah dimerdekakan ini? Ada 2 hal yang penting yang perlu kita pahami dengan baik. Yang pertama, siapa Allah itu? Dan yang kedua, apa yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita sesudah kita dimerdekakan? Mengenal Allah dengan baik, mari kita melihat kembali apa yang pernah kita bicarakan Yohanes pasal yang pertama.
Yohanes pasal pertama ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya di dalam anak tunggal Bapa. Siapa dia? Yesus Kristus. Firman telah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Kemudian tadi sudah kita kutip Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya. Menerima siapa? Yesus Kristus. Diberinya hak menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, mengenal Allah adalah penting. Itu sebabnya selalu mari kita mengenal Allah dan kita memperkenalkan Dia di dalam kehidupan kita. Apa kata Injil Yohanes? Apa kata Yohanes di dalam kitabnya? Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Di dalam Injil Yohanes dikatakan juga, begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga dikaruniakanlah Allah anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya memiliki hidup yang kekal. Karena demikian besar kasih Allah kepada manusia. Allah itu maha kasih. Di dalam Dia segala sesuatu diciptakan. Di dalam Dia semua ada oleh karena kuasanya. Oleh sebab itu kita mengasihi Dia, karena Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah yang memberikan kehidupan kita, Allah yang membebaskan kita dari hukuman, Allah yang memerdekakan kita dari belenggu dosa dan kematian. Nah, yang kedua, apa yang diinginkan Allah? Bagaimana kita menyenangkan Allah? Tentunya kita memenuhi apa yang diinginkan Allah. Kita baca di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-10. Mari kita lihat bersama-sama kitab Ulangan. Pasal yang ke-10. Ayat yang ke-12, sekarang hai orang-orang Israel, orang-orang pilihan Allah ini, apa yang dituntut Tuhan Allahmu darimu selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, serta berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu. Apa yang diinginkan Allah? Yang pertama kita lihat dan kita catat adalah apa yang dituntut Allahmu adalah takut akan Tuhan. Takut dalam arti tidak bersembunyi dan sebagainya, tapi kita mengakui keberadaan Tuhan. Sebagai contoh kita melihat bagaimana orang Israel keluar daripada Mesir, kemudian berjalan di laut yang kering, dan sesudah itu mereka sampai dan air kembali menutup. Matilah, binasalah prajurit-prajurit dari Mesir. Itu menimbulkan ketakutan sehingga orang Israel yang dipilih oleh Allah menjadi percaya kepada Allah. Yang kemudian kita boleh melihat juga bagaimana Allah menjadikan orang Israel terserak karena mereka melanggar perjanjian Allah dengan nenek moyangnya. Itulah sebabnya kita mengasihi Allah. Orang yang sudah dimerdekakan tentu ingin mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah, bagaimana dia akan hidup mentaati perintah-perintahnya. Itu sebabnya mari kita lihat kembali. Selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalannya. Contoh yang diberikan Yesus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menuruti jalannya. Mengasihi sesama Dia, mengasihi juga Tuhan. Kasih, perintah hukum yang pertama. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan mengasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi dengan segenap hati,
dan segenap jiwa, artinya dengan penuh keyakinan mengubah konsep pikir kita dengan akal pikiran kita, akal budi kita, hati dan perasaan kita lakukan sungguh-sungguh untuk menyembah Allah. Itulah beribadah kepada Tuhan yang sebenarnya. Paulus mengingatkan kepada kita, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan kita akhirnya memperbarui diri hari sehari dengan selalu melaksanakan jalannya, melaksanakan firman-Nya, melaksanakan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita, karena kita dimampukan oleh Roh Kudus yang menggerakkan kehidupan kita, menggerakkan pola pikir kita, dan menggerakkan roh dan jiwa kita, yang menyaksikan bahwa kita adalah anak Allah, serta berpegang pada perintahnya dan ketetapannya yang disampaikan oleh para nabi kepada saudara dan saya melalui firman-Nya, supaya apa? Supaya baiklah jalan kita menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat Mentari, bagaimana diterapkan zaman sekarang? Nanti orang bilang itu perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Di dalam Yohanes 14 ayat 15, mari kita melihat di sana, kita merenungkan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 dikatakan di sana. Mari kita coba merenungkan dua ayat ini, bagaimana orang yang mengasihi Allah. Seperti definisi saja bahwa bagaimana orang yang dikatakan mengasihi Allah itu. Ayat 15 pasal yang ke-14 dikatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Itulah yang dikatakan Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Siapa yang mengasihi Allah? Orang yang menuruti perintah-perintahnya. Kemudian di dalam ayat 21, siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan menyatakan diri mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Orang yang mengasihi Allah menuruti perintah-perintahnya. Dia berpegang firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka apa yang akan diterima? Allah Bapa mengasihi kita, dan Yesus Kristus mengasihi dan menyatakan dirinya kepada kita sekalian. Sahabat yang dikasihi Tuhan, itulah yang dikatakan bahwa perjanjian lama digenapi pula di dalam perjanjian baru, bahwa bagaimana saudara dan saya mengasihi Allah dengan berpegang dan melakukan firman-Nya. Hasilnya, saudara dan saya dikasihi Bapa dari hari ke hari, dan Yesus Kristus mengasihi dan menyatakan dirinya kepada kita. Keinginan kita mentaati Allah adalah sama dengan mengasihi Allah. Jadi saudara dan saya perlu mengenal Allah dengan baik dan mengenal apa yang diinginkan, sehingga saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan dan senantiasa berkenan di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kalau kita memperhatikan kitab Mazmur pasal yang 119, coba kita lihat Mazmur pasal yang 119. Di sana akan dinyatakan kepada kita bagaimana kita bisa menjauhkan diri dari dosa. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Salah satu cara mentaati firman Allah, mengasihi Allah dengan menyimpan firman Allah di dalam hati kita, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Kemudian di ayat yang 105 Mazmur 119, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Allah menuntun kita, Allah menggandeng kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya, mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat
130, firman-firman-Mu yang tersingkap memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Kita dituntun melalui firman Allah. Kita boleh ditunjukkan jalan sebenarnya harus kita lakukan. Kita ditegur manakala kita berbuat salah. Kita dikembalikan untuk kepada jalan yang benar, dan terakhir dididik dalam jalan yang benar. Firman Allah mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami mengucap syukur Engkau berkenan memberkati kami belajar bersama tentang firman-Mu, dan biarlah kiranya firman-Mu mengendap dalam hati kami dan menjadi suluh bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, dan memberikan pengertian dalam kehidupan kami untuk hidup saleh di hadapan-Mu. Biarlah kiranya kami menjadi saksi-Mu, memperkenalkan Yesus kepada orang lain yang belum mengenal Engkau, yang menjadi sumber kehidupan, yang sudah membebaskan kami dari hukuman dan memerdekakan kami dari belenggu dosa dan kematian kekal. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sukamto. Hidup sesudah dimerdekakan. Apa yang telah disampaikan biarlah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.